Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Marcella. Saya dosen di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan membuat video pengajaran sebagai tugas dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu sastra. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diikuti oleh mahasiswa semester 1. Baiklah, mata kuliah pengantar ilmu sastra ini merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap sastra. Mahasiswa akan mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pengertian hakikat sastra. Selain pengetahuan tentang ragam karya sastra sebagai bahan kajian, mahasiswa juga akan mendapatkan pengetahuan tentang beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian sastra. Mata kuliah ini adalah dasar pengetahuan terhadap mata kuliah teoretis dan praktis pada semester selanjutnya. Beberapa bahan kajian yang akan digunakan dalam perkuliahan ini yaitu sastra dan ilmu sastra yang meliputi hakikat sastra, fiksionalitas karya sastra, sastra dan 7 ciri bahasa tulis, sejarah pendekatan sastra. Selanjutnya bagian kedua, genre karya sastra yaitu prosa, puisi, dan drama. Kemudian pendekatan terhadap karya sastra seperti pendekatan mimetik, pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik, serta kajian analisis aliran strukturalis. Selanjutnya, bentuk penilaian dalam mata kuliah ini yaitu terbagi menjadi 4, yaitu kuis, kemudian penilaian buku harian atau buku catatan atau logbook, kemudian penilaian presentasi, tanya jawab, kemudian partisipasi kelas, dan penilaian book review. Yang menjadi penilaian akhir bagi mahasiswa adalah book review atau mengulas. Mereka akan diminta mengulas karya sastra berdasarkan rubrik penilaian yang sudah tertera di rencana pembelajaran semester. Mereka harus mengulas sebuah karya sastra yang mereka pilih, kemudian mereka harus mengikuti sistematika ulasan buku sehingga hakikat karya sastra tersebut bisa mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pengajaran saya. Terima kasih. Bertemu kembali bersama Ibu ya dengan mata kuliah pengantar ilmu sastra. Nah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu nanti materinya mengenai hakikat sastra dan ilmu sastra. Nah, adapun materi kita hari ini sudah Ibu kirim ya lewat e-learning. Jadi kalian nanti bisa mengakses di sana apa materi kita. Sebenarnya bukan nanti ya, sudah bisa diakses untuk kita diskusikan hari ini di ruang Zoom-nya. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum Ibu menyampaikan materi dan diskusi, Ibu ingin mendengarkan review dari kalian lah mengenai pertemuan kita pada minggu yang lalu, pertemuan pertama. Untuk merefresh minggu lalu kita membahas apa? Silahkan, siapa ini? Yani ya, Ahmad Yani. Iya Bu, izin Bu. Pada minggu lalu kita kan masuk kuliah udah membahas tentang definisi sastra atau batasan sastra. Nah, Ibu menguraikan beberapa pengertian sastra menurut para ahli, seperti Esten pada tahun 1978,
yang mengemukakan bahwa sastra atau kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Ada juga menurut Semi pada tahun 1988 yang mengungkapkan bahwa sastra Suaranya adalah bisa lebih kuat dan izin Bu ya. Menurut Semi pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Lalu ada juga menurut Sujiman pada tahun 1986 yang mengungkapkan bahwa sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinal. Baik, terima kasih kepada Ahmad Yani yang sudah menyampaikan catatannya ya mengenai pertemuan kita pada minggu pertama, cukup lengkap. Selanjutnya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kontrak perkuliahan dan juga Ibu sempat menjelaskan sastra. Menurut saya, sastra itu adalah bahasa yang dimana akan melahirkan karya yang berupa yang dinamakan karya sastra, seperti puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Menurut saya, fungsi sastra tentu banyak sekali. Di dalam karya sastra pasti banyak terkandung pesan-pesan atau amanat yang ditulis oleh penyair atau penulis kepada pembaca. Seperti puisi. Pasti kita tahu di dalam puisi itu banyak sekali terkandung amanat-amanat atau pesan. Sehingga kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga bisa menegur diri kita sendiri melalui karya sastra orang lain. Seperti itu menurut saya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Rara atas partisipasinya ya untuk mereview pertemuan pertama kita sebelumnya. Ibu yakin sebenarnya pasti kalian sudah mulai merasakan atau mulai mengetahui apa itu sastra, kemudian fungsinya dan juga manfaatnya. Oleh sebab itu, Ibu mengingatkan kembali untuk sudah mulai bisa dicari untuk ujian akhir semester kita yang salah satu metodenya non-test. Kalian harus mencari karya sastra, apakah novel atau cerpen atau puisi untuk kalian beri ulasannya. Di pertemuan ke-16 nanti akan dikumpulkan. Jadi dengan memahami apa fungsi sastra, fungsi karya sastra, Ibu harapkan nanti tugas mengulas karya sastranya itu bisa berakhir dengan baik ya, betul-betul dikerjakan dari keinginan, kemudian memang kalian menyukai objek yang akan kalian ulas. Jadi seperti itu. Nah, apapun yang didefinisikan sebagai karya sastra itu semuanya itu benar ya, benar dalam artian karena sastra kan Ibu mau share dulu ya, karena sastra itu memang sesuatu yang bergantung kepada kondisi baik itu zaman, waktu, sehingga batasan atau definisi sastra itu memang cukup luas. Bahkan beberapa ahli juga ada menyampaikan definisi sastra itu sendiri. Baik, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas mengenai hakikat sastra dan ilmu sastra. Nah, mengulik minggu lalu ya, minggu lalu kita membuka perkuliahan kita dengan pertanyaan apa sih sastra, seperti itu ya. Mungkin ada yang terlintas bahwa sastra itu puisi atau sastra itu novel, cerpen, seperti itu. Biasanya banyak orang yang menyatakan sastra itu puisi, seperti identik dengan puisi, seperti itu. Setuju nggak?
Apakah kalian juga berpikiran, oh sastra puisi seperti itu, Setuju. ya kan? Ya, salah satu karisnya. Padahal ya sebenarnya bukan hanya puisi seperti itu. Nah, inilah pada mata kuliah pengantar ilmu sastra ini kita akan mendapatkan pemahaman yang betul-betul apa sih sebenarnya sastra itu. Jadi dia tidak hanya puisi. Memang puisi mungkin nanti akan masuk ke dalam bagiannya. Ya. Sampai saat ini memang belum ada definisi sastra itu secara universal. Ya, artinya nanti akan ada banyak pendapat apa sih definisi sastra itu. Nah, kalau menurut Welek dan Waren itu sastra adalah proses kreatif. Proses kreatif sebuah karya seni. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah proses kreatifnya kemudian sebuah karya seni. Seperti itu. Ya, proses kreatif ini ya artinya adalah sebuah proses yang dilalui seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Jadi seorang pengarang ini tidak akan bisa membuat karya sastra misalnya seperti puisi, cerpen ataupun novel ya tanpa melalui tahapan proses penciptaannya. Pasti ada proses penciptaannya. Apakah itu pengumpulan ide, kemudian pengembangan idenya dan juga penyempurnaan ide, ya. Kurang lebih menurut beberapa sumber itu seperti itu. Jadi ada namanya proses kreatif. Kita bisa ambil dari kata kreatif, ya. Kemudian kalau karya seni itu biasanya apa? Identik dengan ini ya, ciptaan artistik ya, kemudian atau benda estetik ya. Karya seni juga mungkin untuk menyebut karya apapun yang dianggap berseni, bisa juga seni musik atau karya seni lainnya. Seni lukis, seni patung, seni grafis, seni fotografi gitu. Jadi kalau sastranya sendiri yaitu proses kreatif dan sebuah karya seni. Gitu. Kemudian muncul kata ilmu sastra. Kalau sastranya adalah proses kreatif sebuah karya seni, ya. Kemudian kalau ilmunya itu berarti cabang ilmu pengetahuannya yang menyelidiki karya sastra. Namanya ilmu berarti dia harus dilakukan secara ilmiah dengan berbagai gejala sastra dan masalah sastra. Gitu ya, cabang ilmu pengetahuan. Oke, kemudian sebuah proses kreatif, sebuah karya seni, bandingkan dengan karya seni yang lain. Maksudnya di sini adalah itu tadi sebuah proses kreatif itu bagaimana ya? Sebuah karya seni itu apa maksudnya? Jadi kalau seni itu kan biasanya sesuatu yang indah. Jadi dalam karya sastra itu kan ada keindahan. Jadi kadang-kadang ada juga yang menyebutkan karya sastra itu bagian dari karya seni. Tetapi tentu saja berbeda ya. Sastra dengan seni lukis, kemudian seni pahat, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa pengertian sastra menurut beberapa ahli. Ya, ada beberapa ahli, kalian nanti bisa mendapatkan materi ini di e-learning kita. Ya. Nah, definisi-definisi ini atau pengertian-pengertian ini semuanya itu bisa menjadi landasan kita untuk mencari atau menemukan pertimbangannya apa batasan sastra atau hakikat sastra yang tepat ya. Mediumnya bahasa, objeknya manusia, karya tulisan, kegiatan seni bersifat imajinatif ya. Banyak karya tulisan yang halus ya. Nah, kalau yang ini secara etimologinya bisa dilihat, ini bisa juga kalian melihatnya dari sumber utama kita ya, dari buku asli juga ada,
bahasa Yunani, Inggris, Jerman, Prancis, dan Indonesia. Ya, ini sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama. Nah, kalau batasan hakikatnya biasanya menggunakan bahasa, tentu saja medianya bahasa, kemudian berkaitan dengan berbagai bidang ilmu, ya, kemudian didukung oleh cerita bersifat imajinatif. Maksudnya menggunakan bahasa adalah ya pasti medianya bahasa, ya, tidak ada media yang lain. Makanya nanti ada pembahasan sastra dan ciri bahasa, kan? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga terkait dengan berbagai bidang ilmu, ini nanti tentu saja sastra itu berkaitan dengan bidang ilmu lain. Misalnya psikologi, sosiologi, ya, antropologi. Jadi di dalam cerita sebuah sastra itu pasti ada pengaruh dari bidang ilmu lain. Karena kan sastra itu adalah hasil proses kreatif, ya. Proses kreatif itu bisa kita artikan berarti pengarang atau penyair itu melihat di sekitarnya, kemudian dia akan memikirkannya atau meresapi apa yang dia lihat di sekitarnya, kemudian dia mungkin menuangkannya dalam bentuk cerita atau tulisan. Makanya proses kreatif itu tadi dari penyair itu lahir, bisa saja penyair atau pengarang itu dengan sengaja, ya. Kadang-kadang nih pergi misalnya menonton bioskop atau melihat jalanan, melihat taman, mengunjungi. Yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini mengenai hakikat sastra dan ilmu sastra, Ibu yakin pasti kalian sudah ada yang ingin bertanya. Ibu persilakan, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang masih mengganjal? Iya, silahkan. Pandu, silahkan. Pandu, Daniel. Untuk pertama, Ibu berikan kesempatan kepada Pandu. Silakan, Pandu. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Pandu Wintara, NIM 220701-022. Pertanyaan saya, pada seni-seni kreativitas dari pelakunya kelihatan, seperti warna yang dipakai, teknik, media, dan hasil dari seni itu sendiri. Sedangkan di sastra, Bu, kreativitas seseorang sastrawan biasanya terlihat di mananya, ya, Bu? Mungkin Baik. itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pandu. Pertanyaan yang menarik, ya. Kalau dari karya seni, ya, kita bisa melihat wujudnya, ya, seperti misalnya warna yang dia pakai, tekniknya, medianya, ya, kreativitasnya menggabungkan ke semua itu, kemudian ada wujudnya. Kemudian kalau misalnya kreativitas seorang sastrawan terlihat dari mananya, ya. Jadi itulah yang disebut dengan proses kreatif, ya. Proses kreatif tadi yaitu memang bukan proses yang serta-merta misalnya kelihatan. Seperti misalnya seseorang yang membuat lukisan, ada alat lukisnya, ada warna-warna kuasnya, ya, ada kuasnya, ada semualah kelihatan. Kemudian nanti dia akan menghasilkan sebuah lukisan. Nah, jadi kelihatan. Nah, bagaimana dengan sebuah karya sastra? Kan seperti itu. Nah, jadi karya sastra tentu saja produknya, ya, novel, ya, cerpen, prosa, seperti itu, puisi. Nah, itu adalah produknya. Kemudian alat-alatnya, alat dan bahannya apa? Gitulah ya istilahnya Ibu analogikan. Alat dan bahannya apa? Tentu saja, ya, penyair itu sendiri dengan dunia. Ya, makanya dengan kenyataan, dengan lingkungannya. Itulah tadi yang Ibu sebutkan, proses kreatif itu tidak bisa tanpa melalui tahapan. Jadi, makanya ada istilah laboratorium sastra itu adalah bumi, ya, kehidupan lingkungan.
Kalau laboratorium, mungkin laboratorium kedokteran ada namanya, laboratorium bahasa namanya laboratorium bahasa. Kalau sastra itu memang laboratoriumnya adalah kehidupan ini atau bumi ya. Dimanapun dia berada, itulah laboratoriumnya, itulah alatnya. Seperti itu. Tentu saja ketika misalnya seorang penyair menciptakan sebuah puisi, dia akan melihat sekelilingnya atau mendengar orang-orang yang bercerita, kemudian dia akan mengumpulkan ide, kemudian dia akan mengembangkan. Misalnya dia ingin menulis sebuah puisi berhubungan dengan politik, dia akan mengumpulkan segala sesuatu tentang politik, kemudian dia akan kembangkan, kemudian pun sudah ada, dia akan melakukan penyempurnaan atau melakukannya disebut dengan revisi. Bahkan ada juga sebuah karya sastra, walaupun dia sudah berwujud, kadang-kadang merasa tidak puas, dia akan mengulangnya lagi atau membuatnya lagi. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, prosesnya itu ya prosesnya antara dunia penyair itu dengan lingkungannya itu. Alat dan bahannya adalah kehidupan itu sendiri. Bisa Ibu sampaikan seperti itu ya. Seperti itu Pandu, pertanyaan yang sangat menarik. Mudah-mudahan kalian bisa nanti menyelesaikan, mungkin bukan proses kreatif ya, kalau mengulas buku ya tugasnya mengulas karya sastra ya maksud Ibu. Tapi di situ lebih kepada sebenarnya tujuan penugasan itu paling tidak kalian merasakan dulu manfaat dari karya sastra itu. Nanti di selanjutnya ketika kita bertemu mungkin bisa saja tugasnya membuat karya sastra ya, membuat puisi atau yang lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Pandu atas partisipasinya. Silakan ada lagi tadi, Daniel. Bukan ya? Oh, jadi Daniel. Silakan Daniel. Iya, Bu. Nama saya Daniel dan NIM saya 2207011080 dan pertanyaan saya bagaimana agar pengekspresian kita terhadap karya sastra yang telah kita buat dapat dinilai bagus oleh orang lain. Begitu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Daniel. Bagaimana pengekspresian kita terhadap karya sastra dapat dinilai bagus oleh orang lain. Ya, bagaimana sih supaya pengekspresian kita terhadap karya sastra itu dinilai bagus oleh orang lain? Artinya berarti bagaimana misalnya kamu mengulas sebuah novel gitu ya, terus Ibu menilainya bagus itu barangkali ya. Supaya nanti nilai ulasannya bagus begitu. Ya Daniel ya. Baiklah, sebelum Ibu menjawabnya, adakah di antara kalian yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapat atas pertanyaan Daniel? Izin Bu, saya Bu. Boleh, silakan, dipersilakan Ahmad Yani. Menurut saya pengekspresian kita itu terhadap karya sastra itu pada intinya itu asalkan tidak melenceng dengan ciri khas dari sastra itu aja kan. Karena kan kalau kita memikirkan penilaian orang kan penilaian itu relatif Bu. Bisa jadi satu orang menganggap karya sastra kita itu bagus, yang lain menganggap tidak bagus gitu. Jadi itu pengekspresiannya selama tidak melenceng dari ciri-ciri khas sama aturan-aturan yang ada di karya sastra sendiri mungkin itu udah bagus. Tapi kita nggak usah perlu mikirin penilaian orang karena kan penilaian orang itu beda-beda Bu. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Ahmad Yani atas responnya. Ada lagi kira-kira? Yang perempuan mungkin dari tadi, yang laki-laki sangat aktif. Ada tidak ya? Silahkan Rara. Silahkan. Jadi kalau menurut saya tentang pertanyaan Daniel, pertama-tama sih kita harus mengerti isi karya yang akan kita review atau kita baca. Nah, ketika kita mengerti dan kita paham akan isi karya yang kita review, pasti kita akan bagus untuk mengerti. Kita akan tahu apa-apa aja nanti
sehingga kita bisa mengekspresikan paham dan juga mendapat nilai yang bagus. Begitu saja, Bu. Baiklah, terima kasih Rara. Ya, sebenarnya Ibu sepakat dengan pendapat Ahmad Yani dan juga Rara. Jadi Daniel, seandainya kita ingin mengapresiasi atau mengekspresikan pemikiran kita terhadap sebuah karya sastra, terlebih dahulu kita harus menyukai dulu karya sastra itu. Kalau sudah suka, bagaimanapun ekspresi Daniel pasti tersampaikan ya, terhadap pendengar atau penilai. Jadi kalau kita memang sudah merasakan manfaat karya sastra itu, ketika kita mengekspresikannya ulang, Ibu yakin sih penilai, pendengar atau pembaca itu pasti bisa merasakan ekspresi kejujuran dari kamu seperti itu. Jadi benar seperti kata teman kamu, tidak usah memikirkan dulu penilaian orang yang pasti kita dulu. Ya, kita dulu sebagai pembaca, penikmat karya sastra itu sudah merasakan tidak fungsi dari karya sastra itu sendiri. Gitu. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Bagaimana Daniel? Sangat jelas, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Daniel atas partisipasinya. Ada lagi mungkin? Kalau memang tidak ada, atau ada, malu-malu, jangan malu-malu. Jadi ada, kalau tidak ada, Ibu ingin sambil menunggu mana tahu ada. Ruli masih ingin bertanya. Ini Ruli angkat tangannya. Ya, Ruli, ya Bu, saya mau ya, nanya. silakan Ruli. Tidak nampak Ibu tadi. Silakan Ruli. Ini itu permisi, izin Bu, nama saya Emruli Al-Hadi dengan NIM 220701102. Saya mau nanya Bu, sastra ini di dalamnya ada seni atau tidak Bu? Kalaupun tidak ada, kenapa sangat sulit didefinisikan gitu Bu? Baik, Ibu ulang, apakah di dalam sastra itu ada unsur seninya begitu ya? Kalau ada, mengapa sulit didefinisikan? Seperti itu ya dulu ya? Iya gitu Bu. Ya gitu ya, baiklah. Jadi, kalau kita merujuk pada kamus ya, misalnya kalian pegang kamus nih, kamus KBBI, kita bisa melihat arti seni itu apa ya. Jadi seni itu kalau menurut KBBI itu adalah halus ya, kecil, tipis dan halus, kalau dia benda. Kemudian dia itu disebutkan lembut, tinggi, gitu. Itu makna seni yang pertama, mungil, kemudian elok. Kalau yang kedua itu keahlian membuat karya yang bermutu. Ya. Keahlian membuat karya yang bermutu. Maksudnya bermutu itu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Gitu. Jadi karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Bisa jadi tari, ya, seni tari. Jadi seni itu lebih kepada keahlian. Ada yang bilang keahlian membuat karya atau karya yang diciptakannya. Oleh sebab itu ada kita dengar karya seni seperti seni tari, ya, seni lukisan, seni ukir, gitu. Seni bahkan hubungannya dengan sastra, kita pasti melihat seni sastra yang indah. Jadi di dalam sastra itu ada seninya juga gitu, karena sastra itu kan sesuatu. Lanjut. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah pengantar ilmu sastra. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.